Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini, Senin 26 Oktober 2020, pekan biasa yang ke-30. Perenungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya tangan, dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu, sedangkan orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kisah Injil hari ini adalah mengenai Yesus yang sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Kita pasti sudah sering mendengar adegan itu karena memang seringkali dikisahkan berulang-ulang dalam keempat Injil kanonik. Suatu adegan yang biasanya selalu menjadi sumber pertengkaran antara Yesus dan orang-orang Farisi. Yesus menyembuhkan orang ketika hari Sabat, dan orang-orang Farisi membela mati-matian hukum Taurat mengenai Sabat. Yesus sendiri tahu tentang peraturan dalam hari Sabat, tetapi Yesus juga tahu kapan harus menggunakan pengecualian. Rupa-rupanya dalam hukum Taurat ada suatu aturan yang mengatur agar hewan-hewan tidak kehausan. Itulah sebabnya mengapa Yesus mengatakan kepada kepala rumah ibadat yang sedang bertikai dengannya, "Hai orang-orang munafik, bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum?" Yesus memberikan suatu perbandingan yang cukup keras. Bagaimana mungkin orang-orang lebih peduli terhadap hewan peliharaannya dibanding dengan sesamanya, seorang wanita yang sudah 18 tahun dirasuki roh. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Sabat adalah momen untuk mengapresiasi karya-karya Allah. Setelah pekerjaan penciptaan 6 hari lamanya, Allah kemudian berhenti. Ia melakukan jeda sejenak. Hal itu bukan berarti mau mengatakan bahwa Allah mengalami kelelahan sehingga ia membutuhkan istirahat, melainkan karena Allah sedang mengapresiasi karya ciptaannya. Kita semua pasti pernah mengalami ketika kita telah berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan. Kita akan rehat sejenak untuk mengagumi hasil karya kita dan bila mungkin menikmati hasil dari pekerjaan kita. Oleh karenanya kita perlu ingat baik-baik bahwa dalam kisah penciptaan Allah selalu melihat semua yang telah dijadikannya itu sungguh amat baik. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa Sabat adalah juga hari untuk mengingat pembebasan Allah kepada umatnya. Kitab Ulangan mengingatkan bahwa Sabat adalah peringatan akan pembebasan.
Hari istirahat atau Sabat itu dilakukan untuk mengingat siapa Israel itu dulu, bahwa mereka bukanlah bangsa, melainkan budak yang disiksa berabad-abad lamanya di Mesir, dan karena pertolongan Tuhan maka mereka dapat keluar dari sana. Maka Sabat memiliki arti pula bahwa kita dibebaskan Tuhan dari dosa, maka kita perlu untuk membawa pembebasan bagi dunia. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ia menyembuhkan dan membebaskan wanita yang telah 18 tahun menderita sakit fisik oleh karena dirasuki roh jahat. Hal tersebut diwartakan pula oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus dalam bacaan pertama pada hari ini. Paulus mengajak jemaat untuk senantiasa bersikap ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita dalam Kristus. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa pesan yang dapat kita temukan dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini? Kita diajak untuk tidak hidup semata-mata menjalankan aturan-aturan saja, tetapi kita diajak untuk juga hidup berdasarkan cinta kasih. Betapa kasihannya wanita dalam kisah Injil hari ini yang telah 18 tahun sakit, dan ia juga sering pergi ke rumah ibadat, namun tak satu pun yang peduli dengannya, hingga akhirnya Tuhan sendiri yang menolongnya. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah yang pernah saya baca di koran Tempo beberapa tahun yang lalu. Dikisahkan bahwa di Taiwan ada seorang pengangguran yang mencuri sekotak kapas. Tujuannya sederhana, agar ditangkap polisi dan mendapat nasi kotak makan siang gratis di dalam penjara. Si pengangguran ini ternyata sudah berulang kali masuk penjara. Sebelum masuk penjara karena mencuri sekotak kapas, ia mencuri sepasang sepatu. Motivasinya untuk mendapatkan makan siang gratis itulah yang mendorongnya untuk terus-menerus mencuri dan masuk penjara. Selain si pengangguran ini, ada kisah unik pula dari orang yang lain, di mana ia mencuri sepeda motor dan kemudian membawa motor itu ke kantor polisi lalu mengaku sebagai seorang pencuri. Bila kita hanya menjalankan aturan-aturan saja, maka tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Taiwan sana juga akan terjadi dalam hidup kita. Kita terus-menerus menjalankan aturan-aturan yang ada tanpa pernah menyadari mengapa kita perlu melakukan aturan-aturan ini. Padahal dengan melakukan hal-hal yang benar dan dilandasi cinta kasih, kita tidak hanya sedang berbuat baik, tetapi juga melaksanakan perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Maka kita kiranya tidak menjadikan ayat-ayat kitab suci sebagai kata-kata yang hampa saja, tetapi juga menghidupinya dan melaksanakannya dalam hidup kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa melindungi kita terhadap dosa, memberkati kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.